Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. What? Cerpen? Ya, cerpen dari SD, SMP bahkan sekarang kita membahas materi cerpen. Nggak asing lagi kan? Bahwa sebenarnya cerpen itu sudah sejak lama kita pelajari, namun masih saja kita belum memahaminya. Nah, kalau boleh tahu, apa itu cerpen? Cerita pendek? Ya iyalah, cerpen itu cerita pendek, karena cerpen itu kepanjangannya atau kesingkatannya adalah cerita pendek. Itu pengertiannya apa dong? Cerpen atau cerita pendek adalah sebuah cerita yang melukiskan suatu kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia secara ringkas dan jelas. Nah, kalau dikatakan cerpen itu adalah cerita sekali duduk. Seseorang membaca cerpen itu sekali duduk, dan itu berkisar 2-5 halaman. Hanya satu masalah. Perbedaan cerpen sama novel itu masalahnya. Kalau di dalam novel itu masalahnya banyak, konfliknya banyak, kalau di dalam cerpen itu cuma satu. Kalau di dalam novel itu orangnya itu banyak, ada lagi tokoh-tokoh yang masuk dalam setiap cerita. Kalau cerpen itu tokohnya itu-itu saja. Nah, itu perbedaan cerpen dan novel. Sekarang kita membahas mengenai unsur-unsur pembangun cerita. Unsur pembangun cerita itu ada 2. Pertama adalah unsur intrinsik, yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Kita bahas ya satu persatu. Pertama, unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Apa-apa saja itu? Dimulai dari tema. Tema adalah ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut, sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Watak itu ada 4 jenis dalam tokoh cerpen. Protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Itu di dalam cerpen. Boleh dong secara khusus kita jabarkan sifatnya? Boleh. Yang ketiga adalah alur atau plot. Alur adalah urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Ingat, alur itu ada 3. Alur maju, alur mundur, alur maju mundur cantik. Yang ketiga adalah alur campuran. Nah, terus tahapan-tahapan alur itu supaya sebuah cerpen itu menjadi cerita ada 5. Pertama, tahap perkenalan, tahap penanjakan, tahap klimaks, anti klimaks, dan tahap penyelesaian. Itulah alur di dalam cerpen. Selanjutnya, setting atau latar. Setting atau latar itu mengacu pada waktu, suasana, dan tempat terjadinya suatu cerita. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya. Ingat, sudut pandang itu ada 2. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Hati-hati loh dengan orang yang ketiga. Aku, kamu, dia. Oke, kita lanjut. Sudut pandang orang kedua kenapa tidak ditulis oleh penulis? Sebenarnya, sudut orang kedua itu lazimnya secara faktual, sudut pandang kedua itu tidak jarang ditemukan dalam berbagai cerita fiksi. Meski
hanya sekedar sebagai selingan. Kata gantinya kamu, anda, kau kalau dalam bahasa Medannya. Nah, ini hanya kadang-kadang dipakai oleh si penulis. Sebenarnya sih sudut pandang itu ada dua. Sudut pandang pertama, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu ada lagi, yaitu sudut orang pertama tokoh utama. Contohnya, aku sedang mengamati jam antik nenek. Aku sedang mengamati jam antik nenek. Itu adalah sudut pandang orang pertama tokoh utama. Selanjutnya, sudut pandang orang pertama tokoh sampingan. Contohnya, sekali lagi aku dibuat kesal olehnya. Dia memang begitu orangnya, namun aku tak bisa dengan kebiasaannya. Nah, itu dia. Yang selanjutnya, sudut pandang orang ketiga. Ada sudut pandang orang ketiga serba tahu. Wow, orang ketiga, dia serba tahu. Hati-hati loh dengan orang ketiga. Ups. Sekarang kita membahas karya sastra ya. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Si penulis akan menceritakan apa saja terkait tokoh utamanya. Jadi misalkan, si aku menceritakan si dia, bagaimana dia. Contohnya, sudah sebulan ini Raisya tidak masuk sekolah. Keluarganya ditimpa kemalangan. Ia jatuh miskin akibat perbuatan kakaknya yang suka hura-hura. Itu dia. Selanjutnya, sudut pandang orang ketiga pengamat. Nah, dia sebagai pengamat. Penulis hanya menceritakan sebatas pengetahuannya saja. Ingat, orang pertama aku, kedua kamu, ketiga dia, aku, kamu, dia. Jadi kapan jadi kita? Oke, selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas sang penulis yang menyampaikan tulisannya kepada publik. Si penulis bebas menggunakan gaya bahasa. Memakai gaya bahasa informal, sebenarnya sih cerpen informal. Kata tidak baku. Mau pakai bahasa daerah dan lain sebagainya. Itu terserah oleh si penulis. Yang ketujuh, amanat atau moral value adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek tersebut. Amanat dalam suatu cerita itu bisa tersirat dan tersurat. Itu tergantung oleh si penulisnya. Apakah amanatnya itu disampaikannya secara tersirat atau tersurat. Oke, bagaimana? Sudah paham kan mengenai unsur intrinsik cerpen? Sekarang, kita membahas unsur ekstrinsik cerpen, yaitu unsur cerpen yang berada di luar karya sastra. Apa-apa saja itu? Yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penulis. Yang pertama adalah ideologi negara. Yang kedua, kondisi politik. Ketiga, kondisi sosial. Dan keempat, kondisi ekonomi. Yang kedua, latar belakang penulis adalah sebuah faktor dari dalam diri penulis yang mendorong penulis dalam membuat cerpen. Nah, biasanya seorang penulis itu dia membuat tulisannya itu berdasarkan latar belakang dirinya sendiri. Misalkan, atau tidak latar belakang pendidikannya, riwayat hidupnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan seorang penulis itu dia tidak pernah keluar negeri, namun dia menceritakan hal-hal yang berhubungan luar negeri, boleh tidak? Sementara si penulis itu tidak pernah dia ke luar negeri, atau sebut saja Singapura. Dia menjabarkan bagaimana Singapura, jalannya ini. Bagaimana? Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kalau dia mungkin suka membaca. Nah, tapi lebih baik dia harus mengamati bagaimana kondisinya agar tulisannya itu bisa terkena oleh si pembaca.
Yang ketiga adalah nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nilai-nilainya itu berupa nilai agama, sosial, moral, dan budaya. Hal ini sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan cerpen. Kaidah kebahasaan cerpen itu satu, memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku seperti penampilan fisik, juga kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerpen. Misalkan, sosoknya tinggi, gagah, rambutnya beruban, dan sifat tokoh lainnya. Yang kedua, memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Contohnya, suatu hari, di pagi hari, sore hari, dan lain sebagainya. Ketiga, menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung untuk penulisan dalam percakapan di dalam cerpen. Yang keempat, bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi. Konotasi itu gaya bahasa yang tidak sebenarnya. Sebenarnya gaya bahasa itu banyak, seperti hiperbola, personifikasi, metafora, dan lain sebagainya. Yang kelima, bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Nah, ini dia. Kalau dia cerpen, itu tidak formal. Kalau dia ilmiah, itu formal. Keenam, bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, maupun perulangan. Nah, disinilah gaya bahasa banyak bermacam-macamnya. Terserah si penulis mau menggunakan gaya bahasa apa, sah-sah saja selagi dia bisa menulisnya sesuai dengan apa yang ia ingin tulis. Itu saja. Bagaimana? Sudah paham kan mengenai unsur pembangun cerpen dan kaidah kebahasaan cerpen? Selanjutnya, agar kalian lebih memahaminya, saya menyuruh kalian untuk menganalisis unsur-unsur intrinsiknya saja. Dalam cerpen, robohnya surau kami. Unsur-unsur intrinsik robohnya surau kami. Jadi kalian analisis itu, kemudian kalian kerjakan. Oke, terima kasih. Sampai hari ini kita membahas mengenai materi cerpen. Mohon maaf jika ada kesalahan materi, dan kalau kurang jelas, tolong tinggalkan di komentar. Tanyakan apa yang kurang jelas, sehingga saya bisa membantu kalian dalam memahaminya. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.